cerah di sebuah ruang belajar sederhana di PKBM Pelangi Kasih. Dilaksanakannya proses pembelajaran bagi warga belajar paket C. Suasana hangat terasa sejak awal. Ada tawa kecil, ada rasa ingin tahu, dan ada semangat untuk belajar hal yang baru. Kabar adik-adik gimana? Baik. Baiklah, hari ini kita belajar sejarah ya. Iya, Bu. Baiklah, adik-adik semuanya. Hari ini Ibu Dona akan membimbing kalian tentang belajar sejarah di Indonesia. Nah, lebih tepatnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN adik-adik semuanya. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belajar belum tentang sejarah Indonesia? Pernah. Baiklah, Sani tadi udah menjawab kan? Sani udah pernah belajar sejarah Indonesia. Ya, Bu. Sedangkan Kezia belum. Nah, baiklah kita akan belajar ya. Sebelum belajar, Ibu akan absen dulu kalian. Sisi? Oke. Kezia? Hadir, Bu. Zopi? Hadir, Bu. Sandi? Ada selalu. Rizky? Hadir. Joko? Hadir. Leo? Hadir, Bu. Baiklah adik-adik, kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, sejarah kemerdekaan di Indonesia. Baiklah, Indonesia itu mengalami penjajahan oleh berbagai bangsa, mulai dari Portugis, Belanda, hingga Jepang yang berlangsung selama berabad-abad. Pada saat ini, pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kurikulum dan standar yang berlaku di PKBM Pelangi Kasih. Dan serta pemuda hingga akhirnya mencapai puncak dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945 yang kita ketahui dan selalu kita rayakan. Baiklah, memasuki tentang kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme di Indonesia dimulai pada abad 16 ketika bangsa Portugis tiba di Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, kemudian pada abad ke-17 Belanda melalui VOC mendominasi wilayah Nusantara, menguasai perdagangan, memperluas kekuasaan hingga berbagai daerah. Nah, awal kebangkitan nasional didirikan oleh Dr. Wahidin dan para mahasiswa Stopia pada 20 Mei 1908 berfokus pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Nah, ada juga menuju proklamasi. Nah, peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 menculikan Soekarno-Hatta oleh perkelompok pemuda untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Terjadi pembicaraan antara tokoh-tokoh muda dan pemimpin nasional membahas langkah selanjutnya menuju kemerdekaan. Nah, ini masuk di kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada Rengas Dengklok tadi, pada tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ini adalah momen bersejarah di mana Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaan dari penjajahan. Setelah proklamasi itu ada isi teks proklamasi yang disusun oleh Soekarno dan rekan-rekannya. Ada yang tahu teks proklamasi adik-adik? Tidak. Tadi yang tahu. Tadi tahu? Tahu, Bu, tapi lupa-lupa dikit, Bu. Ya, akan dijelaskan ya isi teks proklamasi. Baiklah, kita baca sama-sama ya adik-adik untuk teks proklamasinya. Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan tujuan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia, Jakarta 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Adik-adik sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Apa itu kolonialisme? Baiklah Rizky, akan Ibu jawab apa itu kolonialisme. Nah Rizky dan adik-adik sekalian, bahwa kolonialisme itu adalah sistem atau praktik penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara kuat terhadap negara atau wilayah lain. Nah tujuannya itu menguasai sumber daya alam, yang mana penjajahan di Eropa itu menjajah Indonesia itu ingin memiliki rempah-rempah, ingin merebut rempah-rempah yang ada di Indonesia. Pada intinya, kolonialisme itu adalah sistem atau praktek penjajahan. Baiklah, adik-adik, ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaannya, bagaimana sistem penjajahan di Indonesia pada tahun 1945? Baiklah Sisi, akan Ibu jawab ya. Ibu akan menjawab pertanyaan Sisi tadi, bagaimana sistem penjajahan pada tahun 1945. Nah, kalau di masa Jepang itu, pada tahun 1945 Indonesia dijajah Jepang. Nah, sistem penjajahannya itu ada pemerintahan militer. Semua kekuasaan dipegang tentara Jepang tanpa kita yang memegangnya. Terus kerja paksa, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah. Terus penguasaan ekonomi, hasil panen itu semuanya dimiliki Jepang tanpa kita yang memiliki. Terus kontrol sosial dan informasi, radio, koran, semuanya itu dibatasi. Terus ada propaganda, rakyat Indonesia itu dipropaganda sama rakyat Jepang. Ada propaganda, rakyat dipaksa mengikuti aturan Jepang. Terus baiklah, itulah tadi pembelajaran kita tadi, pembelajaran sejarah Indonesia. Semoga adik-adik dapat memahami materi dan semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pada saat proses pembelajaran selesai, evaluator memasuki ruang belajar untuk memberikan evaluasi pada level pertama, yaitu reaction atau reaksi. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian tadi sudah mengikuti kelas materi sejarah Indonesia ya? Oh, bagaimana tadi kelasnya? Apakah menarik? Menarik. Materi pembelajarannya tadi tentang apa ya? Tentang sejarah. Oh iya, tadi materi pembelajarannya menggunakan apa ya? Apa disampaikan langsung atau langsung praktek atau bagaimana? Disampaikan langsung. Tadi media pembelajarannya menggunakan apa? Penyampaian langsung, Bu. Diskusi, Bu. Teman-teman semuanya, di sini saya memiliki lembar reaksi yang bisa kalian isi untuk mengetahui bagaimana reaksi dan perasaan kalian sudah mengikuti pelajaran di mata pelajaran sejarah Indonesia tadi. Ini saya bagikan ya.
silahkan diisi terlebih dahulu sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan waktu mengikuti pelajaran sejarah Indonesia tadi. Di sini warga belajar mengisi lembar reaksi untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi saya mau bertanya, apakah ada materi yang menurut kalian itu menarik dari materi pembelajaran tadi? Boleh diceritakan pengalamannya? Saya Bu, Boleh, silakan Dia. saya sangat tertarik tadi yang dijelaskan sama Ibu Guru Dona tadi tentang Rengas Dengklok. Ternyata tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ya, jadi emang peristiwa Rengas Dengklok itu sangat bersejarah. Dari peristiwa Rengas Dengklok itu kita bisa mengetahui ternyata pemuda Indonesia itu sangat berperan penting. Baiklah teman-teman, apakah sudah mengisi lembar reaksinya? Sudah, silakan bukukan ya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mengisi lembar reaksi untuk mengetahui bagaimana perasaan kalian. Sekarang kita akan mengisi post test ya. Di sini tujuannya untuk menilai peningkatan dan pengetahuan kalian selama pembelajaran sejarah Indonesia tadi. Jadi di sini ada 10 soal, yaitu 5 pilihan ganda dan 5 esai. Jadi masing-masing soalnya bisa kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian ya. Ini Ibu bagikan soalnya. Diisi masing-masing ya, tidak boleh mencontek. Ya, Ibu. Gimana? Oh iya, teman-teman semuanya, tadi membahas tentang proklamasi tidak? Iya, Bu. Ada yang sudah hafal teks proklamasi yang dibacakan dan diajarkan oleh Ibu Dona tadi? agak sedikit lupa Bu. Oh iya, nggak apa-apa sih kalau misalnya lupa. Nanti dibaca-baca lagi ya di rumah. Kalau bisa dihafalkan teks proklamasinya. Sementara itu, evaluator tetap menilai dan memperhatikan bagaimana perkembangan proses pembelajaran yang ada di PKBM Pelangi Kasih. Udah ada yang hafal tentang proklamasi? Sudah, Bu. Baiklah, kalian pada pelajaran minggu ini kalian menjadi satu kelompok dan membahas tentang konsep yang ada di sejarah di Indonesia. Silakan membentuk kelompoknya. Sisi mendekati teman-temannya sih. Jadi minggu kemarin kan Ibu Dona menjelaskan tentang Rengas Dengklok, persatuan dan sejarah Indonesia sebelum merdeka tahun 1945. Jadi gini kawan-kawan, kemarin kan Ibu Dona tuh menjelaskan tentang Portugis di Indonesia pada abad ke-16-an. Jadi kamu masih paham nggak materi kemarin? Jadi kemarin paham? Maaf, kemarin udah dijelasin juga sama Ibu Dona. Juga kemarin Ibu Dona juga menjelaskan persatuan tentang Indonesia. Berarti juga paham? Kalau nggak salah, organisasi Budi Utomo itu jadi pada tahun berapa? Jadi kemarin aku lupa soalnya. Tahun 1900-an. Kalau nggak salah 1945. Sampai mendekati itu. Jadi nanti kalau Ibu nanya, Kita udah tahu semua. kita harus semuanya sampai jadi yang ada. Juga siapa sih yang teks? Kita kan belum tahu tuh tokoh yang membaca proklamasi. Ada yang tahu nggak? Kamu tahu nggak Zoe? Saya tahu kok ini yang Yang kemarin dibacain kan? Juga isi tamunya tahu nggak? Oh, ini enggak sih yang pernyataan kemerdekaan dan pemindahan
juga Baiklah teman-teman semuanya, dan izin ya Ibu Tutor, setelah mengikuti pembelajaran kalian yang sudah kalian lakukan tadi, saya di sini sebagai evaluator, saya sudah menilai untuk perkembangan kalian selama belajar dari minggu kemarin. Nah, sepertinya untuk kelompok paket C di PKBM ini sudah cukup meningkat ya Bu, perkembangan belajarnya dibandingkan dengan minggu-minggu yang lalu. Nah, minggu ini sudah cukup bagus karena para pesertanya juga sudah bisa mengingat apa saja materi pembelajaran yang sudah dilakukan di minggu-minggu belakang. Pelajaran minggu kedua tentang sejarah Ibu tutup ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah Ibu Dona, sebelumnya izin ya. Jadi Bu, selama kurang lebih 1 bulan saya mengevaluasi di PKBM Ibu ini, sepertinya sudah banyak perubahan maupun dampak yang sudah terjadi di PKBM Ibu ini, baik itu dari segi fasilitas, pembelajaran, tutor, dan lain-lain. Pada evaluasi saya ini berdampaknya positif ya Bu. Seperti yang saya temukan itu, dari kehadiran dan partisipasi warga belajar terutama di paket C ini meningkat, terutama pada mata pelajaran sejarah tadi. Mereka tampaknya itu sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia. Kita juga melihat dari Sisi, Zopi, Kezia, Sandi, Leo sama Rizky tadi aktif bertanya dan berdiskusi. Iya, saya melihatnya juga seperti itu. Mereka juga sering mendiskusikan pelajaran-pelajaran bersama rekan-rekan yang lainnya. Terus juga Bu, saya kemarin sudah mewawancarai beberapa warga belajar. Sepertinya mereka lebih memahami nilai persatuan dan perjuangan di Indonesia. Jadi kayaknya untuk sejarah Indonesia ini mereka dapat banget ya ilmunya dari Ibu Dona yang sudah Ibu ajarkan selama kurang lebih 1 bulan ini. Bahkan kemarin Bu, setelah saya wawancarai, sepertinya mereka itu sangat memahami untuk nilai-nilai persatuan dan perjuangan. Nah, berarti apa yang Ibu ajarkan kepada mereka selama 1 bulan lebih ini, sepertinya mereka sangat mendapatkan ilmunya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya Bu. Oh iya Bu, selain itu juga saya kemarin sudah mewawancarai satu warga belajar, itu yang namanya Kezia. Katanya kemarin dia membuat poster Bu di hari kemerdekaan. Ya, benar sekali Ibu Dea. Jadi ya Bu, menurut saya di evaluasi Kripatrik yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan belakangan ini, itu kita bisa terus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PKBM yang Ibu miliki. Semoga apa yang sudah saya evaluasi tadi bisa menjadi perbaikan untuk PKBM Ibu ke depannya. Semoga bisa lebih maju, lebih sukses, dan lebih baik untuk ke depannya. Baiklah Ibu Dea, terima kasih juga atas penilaiannya di PKBM ini. Semoga PKBM ini juga berdampak untuk anak-anak yang ada di Indonesia maupun di sekitar PKBM. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Saya izin permisi ya Bu. Ya Bu. Baiklah, sebelumnya saya izin ya. Saya berbicara dengan siapa ini? Sisi. Sisi usianya berapa tahun? 22. 22 tahun. Pekerjaan Sisi sekarang apa ya? Kerjanya jadi penjahit. Menjahit ya pekerjaannya. Baik, saya sedang berbicara bersama Sisi. Jadi saya mau bertanya sedikit
sedikit sama Sisi. Untuk di sebelumnya, Sisi sudah berapa lama ya bergabung di PKBM ini? Sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun. Di sini Sisi belajar untuk paket apa? A atau B atau C? Paket C. Paket C berarti tamatan SMA ya Sisi. Iya. Kemudian saya mau bertanya sama Sisi, kalau untuk fasilitas di PKBM ini bagaimana ya? Apakah sudah cukup baik atau masih ada kekurangan baik itu dari sarana atau prasarana? Kalau untuk fasilitas yang ada di PKBM ini cukup baik. Kalau dari sarana prasarana pun juga sudah cukup baik. Oh iya, kalau untuk tutornya di sini ada berapa orang ya sih? Tutornya ada 3. 3 itu semuanya dari luar daerah atau memang mengajar khusus di sini? Emang mengajar di khusus di sini. Oh iya, yang terakhir saya mau bertanya, Sisi paling suka pembelajaran apa sih kalau ada di PKBM ini untuk pelajaran materinya? Tentang sejarah. Sejarah apa? Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ya. Berarti Sisi sangat bangga ya menjadi warga Indonesia dengan terus belajar sejarah Indonesia. Iya, bangga. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan sama Sisi. Ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Baiklah, di sini saya berbicara dengan siapa namanya? Kezia, Mbak. Kezia ya. Di sini Kezia, sebelumnya perkenalkan, saya Dea Afrifa sebagai evaluator pada PKBM yang dimiliki Ibu Dona, di mana di sini saya menilai bagaimana proses pembelajaran, fasilitas dan lain-lainnya yang ada di PKBM milik Ibu Dona ini. Di sini boleh saya wawancara sama tanya-tanya sebentar sama Kezia. Boleh, Mbak. Kezia umurnya berapa tahun? 20 tahun. Di sini Kezia sudah bekerja. Udah. Kerjaannya apa? Kerjanya jadi jaga toko. Oh, jadi pekerjaannya menjaga toko ya Kezia. Kalau boleh tahu toko apa? Toko konter di depan rumah, Mbak. Oh, berarti dekat ya sama rumah sama tempat kerjaannya. Kezia sudah bergabung di PKBM ini sudah berapa lama ya? Baru 6 bulan, Mbak. Oh, 6 bulan. Masih baru ya berarti. Di sini Kezia mengambil kesetaraan apa? Paket A, paket B atau paket C? Paket C, Mbak. Oh, paket C berarti tamatan SMP ya Kezia. Iya, Mbak. Kalau untuk fasilitas di PKBM ini bagaimana ya? Menurut saya, Mbak, sudah lengkap. Untuk fasilitasnya sudah bagus. Kalau boleh tahu di sini warga belajarnya ada berapa ya total keseluruhannya? Ada 10 kalau nggak salah. Itu untuk paket C aja. Iya, Kalau total keseluruhannya? 32. Oh, lumayan banyak ya berarti. Oh, berarti lumayan banyak ya untuk warga belajarnya di PKBM ini. Kalau untuk tutornya itu ada berapa orang ya Kezia? Kalau setahu saya, Mbak, tutornya itu ada 3. Oh, 3. Terus kalau untuk pembelajaran itu kalian di hari apa aja biasanya melaksanakan pembelajaran? Biasanya hari libur, Mbak, hari Sabtu sama Minggu. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak ya Kezia, maaf mengganggu waktunya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Saya lanjut bertanya ke yang lain. Terima kasih ya Kezia. Baiklah Ibu Dona, di sini saya izin untuk mewawancara sebentar ya Bu. Saya mau bertanya seputar PKBM ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama lengkap Ibu siapa? Baiklah, nama saya Dona Ramadhani, Bu. Ibu Dona umurnya berapa tahun ya? 28, Ibu Dea. Oke, umurnya 28 tahun. Di sini Ibu sebagai pemilik PKBM Pelangi Kasih,
Jadi di PKBM ini programnya itu ada apa aja ya, Bu? Ada paket A, paket B, sama paket C. Dan juga ada juga pelatihannya, ada pelatihan masak, pelatihan menjahit, itu untuk tambahan skillnya Ibu, untuk bekal mereka keluar dari PKBM. Kalau boleh tahu, Ibu PKBM-nya ini sudah berlangsung berapa tahunnya? Ini awalnya ini punya orang tua, jadi ini turun ke saya, itu PKBM-nya udah 15 tahun. Berarti sudah lumayan lama ya, Bu? Ya. Berarti PKBM ini juga dari bentuk usaha keluarga. Ya. Sebelumnya itu bentuknya masih yayasan, Ibu. Yayasan jadi PAUD, terus tiba-tiba langsung menjadi PKBM. Kalau di PKBM Pelangitasi ini warga belajarnya keseluruhannya ada berapa ya, Bu? 32. 32 orang, berarti lumayan ya, Bu. Itu untuk operasionalnya itu hari apa aja, Bu? Kalau misalnya paket ataupun khusus. Sebenarnya kan berbeda-beda karena tutornya atau gurunya itu cuma 3. Nah itu fleksibel. Kalau untuk paket C itu Sabtu dan Minggu karena mereka ada yang bekerja. Terus kalau yang paket A sama paket B itu seperti sekolah, Bu. Senin sampai Jumat. Iya. Berarti dari pagi sampai siang ya? Iya. Oh iya, di sini saya mau tanya ya, Bu, kalau untuk fasilitas di PKBM ini apa seperti apa sudah lengkap atau masih di tahap proses pembangunan, perbaikan? Untuk fasilitasnya sudah cukup lengkap karena berdirinya udah 15 tahun. Ini juga udah terdaftar karena udah terdaftar menjadi negeri.